Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di podcast Dunia yang Dilipat bersama saya Pais Regar. Hari ini kita akan membahas tentang ketidaksadaran. Nah, saya lagi bertanya-tanya apakah saya sadar atau tidak. Oleh karena itu saya akan bertanya ke narasumber kita. Bagaimana? Kabarnya. Saya sadar. Oh sadar, itu jawaban yang berbeda yang kita dapatkan hari ini ya. Gitu. Jadi kemudian ini episode yang menyambung ke episode sebelumnya tentang kesadaran. Gitu. Kalau minggu lalu atau di episode yang lalu kita pahami bahwa kesadaran adalah sesuatu yang menyebabkan kita memiliki persepsi dan seterusnya. Maka apa ketidaksadaran itu, Pak Asraf? Ya, kalau kita berbicara kemarin tentang kesadaran, artinya kesadaran itu yang memungkinkan kita untuk ini ya, untuk mempersepsi sesuatu, melihat, kemudian mendengarkan dan sebagainya gitu. Nah, tetapi di dalam mekanisme mental kita, dalam mekanisme psikis kita, ternyata tidak hanya ini ya, tidak hanya ada kesadaran, tidak hanya ada lapisan kesadaran, tapi ada lapisan yang sering disebut orang itu lapisan lebih dalam dari struktur mental kita, yang disebut dengan ketidaksadaran. Nah, karena dia dikatakan ketidaksadaran, maka artinya dia ditangkap ya, atau dia menangkap sesuatu. Ketidaksadaran itu tentunya bukan melalui mekanisme kesadaran, tapi melalui yang tadi itu di lapisan lain di dalam struktur mental kita yang tadi itu disebut dengan struktur ketidaksadaran. Misalnya kalau kita bermimpi ya, kita mimpi apapun isi mimpi kita, apakah berwarna, apakah berupa gambar mimpi itu, kan ada juga orang mengatakan mimpi itu berwarna kan ya. Nah, tapi siapa yang menangkap warna itu? Siapa yang menangkap konten atau gambar-gambar yang ada di mimpi itu? Kan bukan kesadaran kita. Itu yang menangkap itu adalah struktur ketidaksadaran kita. Tetapi si ketidaksadaran kita itu ini mengirimkan konten mimpi itulah, katakan tadi itu, ke dalam bagian atas ya, ke dalam lapisan atas yang disebut dengan lapisan kesadaran. Di sana kan ada yang disebut dengan memori. Artinya mimpi itu, mengapa kita bisa mengenal bahwa tadi saya mimpi, karena mimpi itu konten mimpi itu sudah dikirimkan ke dalam memori. Nah, melalui memori itulah kesadaran kita bisa menceritakan, kita bisa menceritakan kembali, tadi malam saya mimpi ya, dikejar harimau misalnya. Seram mana, Pak? Seram mimpinya itu. Kadang-kadang mimpi yang seram itu maknanya baik gitu ya. Gitu, Pak? Dikejar harimau itu boleh jadi kejar oleh rezeki itu, Pak. Rezeki, boleh jadi begitu ya. Ini kata yang ini nih, kata penafsir mimpi. Jadi pengen tahu mimpi saya semalam ya gitu. Ya gue. jadi tadi ada ada hal-hal di dalam diri kita ditangkap ya, ditangkap itu bukan lagi dipersepsi, tapi katakanlah ditangkap itu bukan lagi oleh kesadaran kita, tapi oleh struktur yang lebih dalam yang tadi disebut dengan ketidaksadaran. Nih, jadi bukan melalui alat indera gitu Pak ya, bukan melalui sentuhan, rabaan, penciuman, pendengaran gitu, tapi melalui struktur psike gitu Pak ya, psikis gitu ya. Iya, artinya dia tidak lagi langsung berkaitan dengan persepsi ya, dengan indera kita ya. Dia tidak lagi berurusan dengan indrawi, dengan penglihatan, pendengaran, penciuman dan sebagainya, 5 indera kita. Dia melampaui itu ya, dia tidak bekerja di situ. Tetapi kemudian dia mengirim pesan-pesan kontennya itu ke tadi yang udah kita katakan, ke struktur memori di dalam struktur psikis kita. Nah, struktur memori ini yang terkonek dengan kesadaran, makanya kita bisa melihat kembali gitu kan ya, mengingat kembali atau menceritakan kembali. Tapi gini Pak, misalkan kalau mimpi itu kan berarti kan kita tidur gitu Pak ya. Memang tidak sadar kan gitu. Nah tapi apakah ketidaksadaran ini berarti ketika kita sedang tidak sadar, maksudnya ketika sedang tidur tidak
Kalau kondisi seperti kita begini gimana Pak? Apakah tetap ada ketidaksadaran itu? Ya, mungkin ini pertanyaan yang ditanyakan pada orang ahli ini ya, ahli psikologi ya. Psikologi ya. Ya, saya kan bukan ahli psikologi, tapi kan untungnya di dalam bidang kajian budaya. Kajian budaya itu kan sifatnya itu kan interdisiplin. Iya. Interdisiplin itu artinya walaupun misalnya saya banyak bergeraknya dalam bidang semiotika ya, dalam bidang tanda. Nah, tapi kan dalam banyak hal tanda-tanda itu kan bekerja di dalam ini, di dalam bidang-bidang yang lain selain dari linguistik. Betul. Misalnya bekerja pada psikis, bekerja pada politik, bekerja pada perilaku orang gitu. Nah, padahal sama-sama membicarakan tanda. Karena intinya itu adalah ilmu budaya itu menjadi ilmu yang interdisiplin. Karena misalnya saya itu kan fokus mempelajari tanda ya. Itu adalah interest saya di bidang itu. Tetapi kan tanda itu kan bekerja di dalam banyak tempat. Di antaranya itu adalah pada tataran psikis. Dengan demikian maka saya dituntut ya untuk juga memahami hal-hal yang berkaitan dengan psikologi dan psikoanalisis. Setidak-tidaknya prinsip-prinsip dasarnya. Betul. Nah, jadi saya sekarang menjelaskan ankyosios itu barangkali dari sudut pandang saya sebagai orang yang bergerak di bidang tanda ya. Bukan sebagai ahli psikoanalisis. Iya. Masih dibedakan tuh Pak ya. Harus dibedakan. Jadi saya menjawabnya sebagai orang ahli tanda yang berbicara tentang ketidaksadaran. Nah, baik. Karena mungkin gini Pak, sebelum lanjut mungkin karena kemudian ketidaksadaran itu punya tanda juga gitu Pak ya, atau ditandai oleh sesuatu. Ya, artinya begini ya. Kalau kita bicara tanda, misalnya kita ambil contoh bahasa. Bahasa itu kata-kata, kalimat itu adalah tanda. Itu adalah penanda. Betul. Yang ada maknanya, ada petandanya. Pakaian kita juga tanda. Mengapa pakaian tanda? Karena dia adalah penanda. Bisa menandakan kelas kita, bisa menandakan agama kita, keyakinan kita, pakaian ya. Ideologi kita dan sebagainya. Nah, jadi cara kerja bahasa dengan cara kerja pakaian sama. Maksudnya sama gimana? Ya, kalau bahasa ya sebuah kalimat kan pastilah dia berasal dari vocabulary. Sebuah kalimat kita susun, saya mau pergi ke pasar, kan kita ngambil dari kamus kan ya. Nah, jadi ada kamus, kemudian kita susunlah menjadi kalimat. Nah, ketika kita menyusun ada aturannya. SPOK kalau dalam bahasa Indonesia. Ya kan? Ada aturannya gitu. Nah, aturan itu yang nanti memungkinkan kita memaknai si kalimat tadi. Oh, maksudnya nih orang ini mau pergi ke pasar gitu ya. Coba kalau tidak ada aturan SPOK, kita tidak bisa memahami kalimat. Bingung ya. Bingung karena kalimatnya subjek semua. Aku, mereka, dia, dan nah, nggak bisa kita memahami kalimat gitu ya. Nah, itu kan sama dengan pakaian. Pakaian itu juga ada vocabulary-nya. Ada pakaian musim dingin, musim panas. Kemudian ketika kita berpakaian kan menyusun tuh bajunya apa, celananya apa, sepatunya apa, itu setara dengan kita menyusun kalimat. Sekarang hal yang sama berlaku pada dunia ketidaksadaran tadi itu. Kita ambil contoh mungkin mimpi barangkali ya. Mimpi ya. Contoh mimpi. Nah, mimpi itu ternyata ada vocabulary-nya. Bisa berlaku umum, maksudnya umum itu bisa berlaku pada tingkat komunitas atau kolektivitas gitu ya. Kolektivitas bisa juga pada tingkat individu. Si kamus tadi itu. Makanya ada yang namanya kamus mimpi kan ya. Saya pernah lihat siapa itu. Artinya setara dengan kamus bahasa Indonesia itu. Jadi dia kamus. Ketika kita bermimpi, apa yang terjadi? Kita nyomot-nyomot dari kamus mimpi kita masing-masing itu. Apakah dia kamus kolektif, apakah kamus personal? Nanti bisa dibedakan nanti. Intinya kan kita ngambil-ngambil dari ini. Dari kamus mimpi tadi itu. Kemudian kita gabung-gabung, jadilah mimpi kita. Nah, mimpi kita itu setara dengan kalimat. Karena dia juga bercerita. Karena dia juga seperti narasi si mimpi tadi itu. Makanya kita bisa memaknai mimpi ya.
Kalau kita tidak bisa memaknai mimpi, maka tidak ada yang namanya tuh ahli menafsir mimpi. Iya. Tugasnya dia itu kan mencoba untuk melihat gramar mimpi itu. Iya. Nah intinya, artinya di dalam ketidaksadaran kita tuh bekerja juga ini cara kerja seperti bahasa. Ada vocabulary, walaupun saya contohnya mimpi ya. Iya. Ada vocabulary, ada susunan, ada komposisinya, dan ujung-ujungnya bagaimana? Ya, menghasilkan makna mimpi kita itu. Makanya ada penafsir mimpi karena ada makna mimpi kan ya. Iya, iya. Nah, artinya apa? Di dunia ketidaksadaran kita itu juga bekerja yang tadi kita sebut ya. Ketidaksadaran kita mengkonstruksi sesuatu gitu. Nah, salah satu contoh kan adalah mimpi gitu. Iya, iya. Persoalannya, apakah kalau kita sadar sekarang gitu ya, sekarang kita lagi podcast ini, Iya. apakah kita tidak sadar atau sadar ini? Ini pertanyaan sangat bagus, Pak. Saya nggak punya jawaban. Saya bilang sadar, misalnya begini. Ya mestinya sadar kan Mestinya ya. sadar, Pak, betul. Nah persoalannya, ketika kita berinteraksi secara sadar ini, Iya. apakah unconscious itu bekerja di bawah Iya. di bawah struktur kesadaran kita? Dalam banyak hal, banyak teori yang mengatakan dia tetap bekerja. Walaupun dia intinya itu dia bekerja pada tingkat ini ya, potensial. Iya. Maksudnya potensial dia bekerja, cuman belum dimanifestkan. Iya, betul. Belum terwujud. Belum dimunculkan Iya. gitu kan ya. Dia tetap bekerja gitu. Makanya satu ketika orang tiba-tiba bikin joke gitu ya. Bikin kelucuan gitu kan ya. Mengapa tiba-tiba dia bisa bikin kelucuan, joke itu? Karena dorongan dari unconscious. Itu artinya apa? Walaupun orang sadar, unconscious tetap bekerja gitu. Iya, iya, iya. Itu contoh gitu kan. Iya, ya. iya. Itu seperti yang dikatakan siapa itu ya? Sigmund Freud gitu Iya, kan. betul, betul. Yang mengatakan begitu. Atau Nah. ini apa, keselip lidah. Selip lidah itu kan Iya, ya. Pak, bahasa Indonesia itu ya, keselip lidah, Pak ya, bahasa Indonesia. Selip lidah ya. Iya, iya. Slip of tongue. Keselip tang ya. Ya. Saya terjemahin akan. Selip lidah ya. Jadi selip lidah itu kan banyak contoh orang yang sehari-hari yang seperti yang dicontohkan oleh Freud ya kan ya. Kalau Iya. Freud itu kan seseorang bernama Signorelli ya. Iya. Tapi dia selalu menyebut orang tuh Botticelli gitu. Karena dia pencinta lukisannya Botticelli. Selalu ketika dia ngomong tentang Signorelli, dia bilangnya Botticelli gitu kan ya. Iya, iya. Nah, dalam kehidupan sehari itu bekerja karena unconscious. Jadi ketika dia slip of the tongue itu dia tidak sadar gitu, Pak ya. Tidak sadar Nah, dia. di otaknya A yang muncul malah B. gitu. Yang didorong oleh unconscious itu adalah Botticelli tadi. Iya, iya. Nah, ilmunya apa tadi, Pak? Psikoanalisis. Psikoanalisis ya, Pak ya? Ya, jadi ilmunya psikoanalisis, tapi saya memahaminya sebagai ahli cultural studies ya. Oh, oke, oke. Kalau psikoanalisis itu sendiri berarti dia menstudi ketidaksadaran gitu, Pak ya? Ya, psikoanalisis kan apa ya? Boleh dikatakan cabang yang khusus dari psikologi yang Iya. dia lebih fokus mempelajari struktur ketidaksadaran. Ketidaksadaran. Ya. Nah, kalau contoh di depan gimana nih, Pak? Kita ada gambar 4. Oke. Nah, jadi di antara apa namanya ya yang dibicarakan di dalam teori unconscious atau ketidaksadaran itu bahwa dunia budaya itu atau dunia apa ya? Dunia budaya lah pada umumnya itu dia seperti gunung es gitu ya. Seperti gunung es. Iya, iya. Ada bagian dari gunung es yang kita terlihat oleh kita. Ya kan, gunung es di laut itu kan. Iya. Nah, kita kan hanya melihat bagian bagian atas yang Iya, terlihat itu. Kita tidak melihat bagian yang di bawah laut, gunung es itu. Ibaratnya begitu. Iya. Yang kita lihat gunung es yang di permukaan tadi itu adalah struktur kesadaran. Sementara bagian gunung es yang tidak kita lihat, dia ada di dalam laut, itu disebut dengan struktur ketidaksadaran. Tetapi struktur ketidaksadaran itu, atau ketidaksadaran ya, bukan strukturnya, ketidaksadaran itu dia nggak bisa lepas dari yang permukaan dengan kesadaran. Nah, makanya
struktur mental tadi itu di bawah itu lapisan ketidaksadaran, di atas lapisan kesadaran, itu menjadi model juga untuk struktur budaya. Struktur budaya itu artinya di dalam teori budaya ada istilah budaya material culture. Kalau kita bicara 4 gambar yang di depan, mengapa dia disebut material culture? Karena yang kita lihat kan pakaian, yang kita lihat kan tubuh orang ya. Kita lihat pakaian yang dibangun oleh materi. Nah, setara dengan ini struktur permukaan dari kebudayaan. Jadi struktur permukaan itu paralel dengan struktur kesadaran gitu. Jadi kita gitu, melihat baju itu kan ya kalau kita sadar kan. Nah, jadi struktur permukaan dari kebudayaan atau disebut juga dengan budaya benda. Ada gelas, ada pakaian, ada buku, ada telepon, itu budaya benda. Tapi persoalannya, di balik budaya benda itu ada struktur mental yang bekerja. Struktur mental ini? Struktur mental itu adalah struktur psikis kita yang menyebabkan orang berpakaian seperti itu. Sehingga salah satu dari struktur mental itu adalah yang namanya karakter diri ya. Karakter kalau dalam teori psikologi kita kan ciri sifat dalam ya. Iya, betul. Jadi kalau kita bicara karakter seseorang itu artinya sifat seseorang dan sifat itu ada dalam. Iya, diri ya. Nah, beda kalau kita bicara karakter game. Itu istilah karakter yang lebih populer itu. Iya, betul. Iya. Padahal istilah karakter itu kan karakter diri. Orang pemarah, orang pendiam, gitu ya. easy going, ada introvert, orang extrovert, itu adalah struktur mental karakter dalam. Iya, betul. Nah, di dalam teori unconscious tadi itu, ketidaksadaran, karakter dalam itu mempengaruhi tampilan luar kita. Mengapa laki-laki yang sebelah kiri tengah itu pakai baju bergaris-garis dengan rompinya hitam? Jangan-jangan dia setiap beli baju selalu bergaris-garis dengan warna yang hitam. Foreground-nya gitu kan ya. Nah, itu ada urusan dengan ini, dengan karakter diri. Mungkin katakanlah orang yang kanan, nomor 2 kanan itu, mengapa dia sendiri pakai celana pendek, terus bajunya nyantai begitu? Mungkin itu ada urusan dengan karakter dirinya yang memang ini ya, berkarakter easy going, betul, informal, fun, informal. Nah, jadi masalah tadi itu karakter diri itu kan bisa marah, bisa supel, bisa egois gitu ya. Cemburuan, macam-macam karakter diri ya. Itu muncul pada karakter pakaian. Dari situlah unconscious berelasi dengan dunia benda. Dengan pakaian kita, dengan mobil kita, dengan HP yang kita beli, sepatu kita dan sebagainya, itu ada urusan dengan karakter diri kita. Di mana karakter itu adalah wilayah dalam kita ya. Iya, betul. Bukan wilayah luar itu. Nah, makanya di sini kalau saya sering disebut dengan dosen yang selalu bajunya kotak-kotak gitu. Iya, betul Pak. Sekarang pakai baju. Nah, itu ada urusan dengan warna baju kotak-kotak, itu ada urusan dengan karakter diri saya. Nah, ini gimana nih Pak? Saya nggak tahu ya. Nggak tahu. Nanti harus datang ke ahli psikoanalisis ya. Ya, nanti itu ya. Iya, tapi bisa dibaca itu. Bisa dibaca dari situ. Mengapa seseorang suka warna biru, yang lain suka warna merah? Iya. Ada urusan dengan ini, bahwa biru itu tenang, bahwa merah itu hangat gitu ya. Ada kemungkinan orang yang selalu pakai baju merah itu orangnya memang kalau tidak hangat, kalau tidak pemarah gitu. Iya. Jadi ada urusan dengan galak gitu ya. Itu ada urusan dengan ini, dengan karakter diri yang tadi internal tadi itu. Iya, betul. Mengapa suka biru atau hijau yang lembut gitu ya? Ya karena memang orangnya lembut. Nah itu makanya di dalam diskusi kita tentang ketidaksadaran ini, dia tidak dunia yang terlepas dari dunia kesadaran kita. Dia berrelasi dengan ini, dengan baju kita, dengan apapun yang kita beli gitu ya, HP kita. Nah, berarti tugas kalau kita itu seorang ahli kajian budaya lah gitu kan, berarti untuk menganalisis tanda-tanda yang muncul sebagai bagian dari
ketidaksadaran gitu Pak? Atau gimana? Iya, jadi ketidaksadaran itu apapun bentuknya ya, Iya. dia selalu memberontak gitu. Dalam pengertian dia ingin manifest, ingin mengekspresikan dirinya ke dunia luar gitu kan ya. Yang ketidaksadaran tadi itu. Pokoknya dia di dalam satu kontainer gitu ya, dalam satu wadah. Nah, dia ingin cenderung dia keluar dari wadah itu agar orang tahu gitu ya. Agar orang melihat dan sebagainya. Iya. Begitulah si unconscious tadi itu. Intinya dia harus mengekspresikan dirinya ke dunia materi. Apapun bentuknya. Nah, kebetulan di depan kita ini kan ada gambar ya. Ada gambar lukisan yang terkenal ini. Iya, terkenal banget nih Pak. Mona Lisa, Pak. Mona Lisa dari Leonardo da Vinci. Iya. Mona Lisa oleh kritikus seni yang beraliran tertentu, yang beraliran sosiologis lah katakan begitu ya. Itu dikaitkan dengan ini. Ini gambar seorang istri pedagang dari Venesia. Yang digambar oleh Mona Lisa itu Pak. Ya, Mona Lisa itu istri pedagang, nggak tahu dari Venesia atau Bologna gitu ya. Pokoknya dari salah satu tempat di Italia itu. Pokoknya istri pedagang ini yang digambar oleh Leonardo da Vinci. Itu menurut kritikus yang beraliran sosiologis. Tapi ada kritikus yang beraliran psikoanalisis. Nggak begitu katanya. Mona Lisa itu, kata dia, itu cerminan diri dari Leonardo da Vinci. Mengapa bisa demikian? Karena apa ya, di dalam diri kita, mau saya laki-laki, mau yang lain orang perempuan, di dalam diri kita ini ada potensi menjadi feminin, ada potensi menjadi maskulin. Atau potensi menjadi laki-laki, bukan maskulin feminin ya. Potensi menjadi laki-laki, potensi menjadi perempuan. Tapi karena didikan saya dari kecil secara sosial, saya jadi laki-laki kan ya. Tapi bukan berarti potensi kewanitaan saya itu hilang. Dia tetap ada gitu. Nah, menurut kritikus itu justru Mona Lisa itu adalah ekspresi dari potensi keperempuanan dari Mona Lisa gitu kan. Ini menarik sekali nih Pak, belum pernah dengar saya Pak gitu Pak. Jadi seolah-olah Leonardo menggambar dirinya sendiri. Tapi dengan menampilkan yang perempuan, dengan mengambilkan sisi lain dari dirinya. Sisi lain dari dirinya. Dan ini kan ada satu teori dari siapa itu ya, Jacques Lacan yang mengatakan begitu ya. Jadi kita lahir, kita tuh memiliki potensi yang sama menjadi laki-laki dan menjadi perempuan. Ada orang yang gagal untuk memisah-misahkan, maka dia menjadi dua-duanya gitu kan ya. Betul. Transvestite gitu kan ya. Jadi menjadi chaos gitu kan. Nah, orang yang lurus, yang menempuh jalan lurus, menjadi dia laki-laki. Yang agak zigzag gitu, beda lagi Pak ya. Zigzag ya. Melewati pegunungan. Kalau beliau ini gimana Pak? Ini Salvador Dali Pak. Saya dari dulu suka sama kumisnya Pak. Karena saya nggak bisa punya kumis begini Pak. Bukan lukisannya loh, biar aja. Saya punya kumis tapi juga nggak bisa seperti itu ya. Iya Pak, gitu ya. Ya, karena dia seorang surrealis ya, mengapa komisnya seperti itu gitu. Saya yakin ada kaitannya dengan itu ya. Sepertinya. Ya, dia seorang aliran surrealis, seniman. Nah, Salvador Dali ini kan kita kenal seorang seniman Spanyol yang sangat terinspirasi oleh teori psikoanalisisnya Sigmund Freud. Ya. Khususnya Sigmund Freud kan nulis tentang teori mimpi. Nah, Sigmund Freud yang memulai membicarakan bahwa mimpi itu ada strukturnya. Walaupun dia terbatas kedua konsep saja kan kalau Sigmund Freud ya. Bahwa mimpi itu adalah pengalihan, bahwa mimpi itu adalah penumpukan, condensation gitu ya. Condensation dan transfer gitu kan ya. Nah, jadi di mimpi itu memang sebagai kondensasi itu dan sebagai pengalihan itu ya. Iya. Jadi narasi itu menjadi tidak linear gitu. Misalnya, saya mimpi
naik sepeda. Tiba-tiba sepeda saya itu take off. Berubah saya naik pesawat. Iya, iya. Tiba-tiba pesawat saya itu landing. Tapi landing saya mengendarai harimau. Ngeri lagi ini kan. Iya, Pak. Harimau aja Pak Yasser tadi. Iya. Nah di mimpi itu bisa begitu. Karena di mimpi itu berbagai peristiwa itu dikondensasi ya. Oke. Dipadatkan tapi nanti. Jadi tadi itu 3 hal dipadatkan jadi satu itu. Betul. Nah Salvador Dali tertarik dengan itu ya. Jadi dia menggambarkan teori-teori mimpinya Freud kan ya. Sehingga objek-objek yang digambarkan oleh Salvador Dali itu nggak bisa kita pahami sebagai objek di dunia keseharian kita. Karena objeknya dia itu adalah objek mimpi. Iya, iya. Objek di dalam mimpi. Jadi intinya Salvador Dali mencoba merepresentasikan mimpi ya. Mimpi secara visual lah, kurang lebih begitu. Iya, iya. Nah, kalau beliau yang ini? Nah, Van Gogh juga seorang seniman yang sangat fenomenal ya. Jadi sama fenomenalnya dengan yang tadi Leonardo, siapa tadi ya? Salvador Dali dan yang sebelumnya itu Leonardo da Vinci ya. Iya, saya suka salah Leonardo. Karena Van Gogh ini adalah seniman yang hidup di 2 masa. Di masa ketika dia waras dan di masa ketika dia dicap sebagai gila gitu. Iya, betul. Nah, pada waktu dia gila, ya istilah gila itu kan juga kita juga harus hati-hati gitu ya. Iya, betul. Di masa dia gila dalam tanda kutip supaya lebih fair gitu ya. Iya, betul. Maka tentunya kesadarannya kan tidak lagi ini ya. Kalau orang yang tidak waras kan tidak lagi bekerja normal kan iya, ya. Betul. Kesadarannya. Maka artinya apa? Apa yang dia lukis itu adalah itu pesan-pesan yang keluar dari unconsciousnya. Apa yang dia lukis gitu. Makanya jadi acak-acakan ya. Tapi bagus, Pak. Tapi bagus gitu kan. Nah, karena di situ unconsciousnya yang banyak bekerja gitu. Beda dengan ketika dia melukis ketika masih normal. Bunga gitu kan, zaman apa sepatu. Iya. Van Gogh kan terkenal dengan peristiwa dia memotong kupingnya sendiri. Iya, self portrait nggak bisa ngeliat kuping. Ketika dia udah menjadi gila gitu kan ya. Gila dan tanda kutip lagi nih ya. Iya, betul. Karena kalau kita bicara di barat istilah gila itu menjadi sangat sensitif. Iya. Nah, berkaitan dengan apa yang kita bicarakan. Betul. Ini sebuah gambar dari seorang skizofrenik. Skizofrenik adalah orang yang menurut teori kenormalan analisis yang normal dianggap orang yang abnormal kan ya. Iya, betul. Dianggap orang dalam tanda kutip tidak waras gitu. Iya. Jadi orang skizofrenik itu orang yang tidak waras. Makanya dia berhalusinasi, makanya dia berbicara dengan kalimat yang kita tidak pahami gitu kan. Karena orang skizofrenia itu dicirikan oleh kegagalannya masuk ke dalam struktur bahasa, struktur waktu, struktur pengalaman, struktur persepsi. Dia gagal masuk ke situ gitu. Sehingga kalau dia nyusun kalimat, ya kalau kita yang baca kalimat kita tidak mengerti. Karena dia menggunakan vocabulary yang sudah di luar vocabulary kita gitu. Iya, iya. Jadi yang sering saya ceritakan kan saya punya teman di Malang ya. Iya. Kota Malang ya, Pak? Iya, Kota Malang. Oh iya. Udah lama sekali saya punya teman di Malang. Orang itu dulu S2 di Jerman. Tapi pada waktu dia S2 di Jerman itu mengidap skizofrenik. Nah, dia pulang nggak lulus ya. Iya. Dipulangkan gitu. Ketemu saya di Malang beberapa kali. Iya. Dia cerita, saya dulu sebenarnya pengen masuk ke ITB. Tapi saya tidak diterima karena rambut saya gitu. Aduh, memang ada ITB persyaratan rambut nggak ada kan ya. Cerita lagi dia. Tapi saya dulu di Jerman itu, Jerman kan bisa bikin bom nuklir ya. Tahu nggak kenapa? Orangnya berjambang semua gitu. Aduh, apa hubungan jambang dengan bom nuklir? Iya, enggak ada, Pak. Coba lihat Amerika tuh, bisa ke bulan. Mengapa bisa ke bulan? Orangnya berkumis semua itu kan. Jadi bagi kita kan nggak masuk akal ya. Iya, betul. Tapi ternyata setelah saya coba dalam-dalamin ya,
ternyata kalau bagi kita untuk mengatakan orang pintar, katanya apa? Ya, Berotak, pintar. Ya. Pintar, Intelijensia. berotak, cerdas, Ya. intelijen, Iya, ya kan? betul. Bagi dia tidak. Bagi dia untuk mengatakan pintar itu bisa menggunakan kata rambut, bisa menggunakan kata jambang, Iya. bisa menggunakan kata kumis. Orang tuh berjambang lebat, berarti dia sangat pintar. Gitu. Nah, artinya begitulah skizofrenik ya. Iya. Nah, kebetulan ini yang ada di depan ini 3 lukisan dari seorang pengidap skizofrenik. Satu orang ini Pak atau enggak? Satu orang. Oh, satu orang ya. Satu orang. Kebetulan ini adalah topik dari mahasiswa S3 saya, meneliti tentang dimensi ketidaksadarannya ya. Iya. Dan di situ sama dengan tadi bahasa, dengan bahasa tadi. Jangan kira kita lihat di situ ada bulan atau matahari yang bulat-bulat itu ya. Iya. Jangan kira itu bulan, itu matahari. Ternyata ini menurut penelitian mahasiswa saya nih ya. Iya. Dia sangat mencintai kakaknya. Kakaknya itu punya tai lalat besar di pipinya. Iya. Jadi setiap dia menggambar dia harus menampilkan kakaknya. Oh. Dengan menampilkan bulatan tai lalatnya itu. Oke. Jadi itu bukan gambar bulan tapi adalah tai lalat kakaknya. Iya. Tanda cinta gitu Pak ya. Karena cintanya kepada kakaknya gitu ya. Jadi bahasanya kan sudah tidak bahasa seperti normal gitu kan ya. Kalau babinya itu gimana Pak? Babi itu ada cerita, tapi saya tidak begitu mengikuti itu. Tapi itu tidak berarti babi dalam pengertian ini ya. Iya. Karena di tempat yang lain itu ada babi memakan matahari gitu. Wah, ada benar itu. Boleh jadi babi itu adalah musuhnya mungkin. Mungkin ya. Ya. Atau emosinya gitu memakan matahari artinya memakan. Saya tidak mendalami sampai ke sana ya. Iya. Nah, kalau gitu tidak sadar, kalau kita kembali ke awal tadi Pak, berarti ketidaksadaran atau ketidaksadaran ini dia bukan dalam konteks kita tidur gitu ya. Tapi dia ada begitu kita sadar dan memotivasi kita untuk bertindak gitu atau Iya. Artinya kan kita ambil contoh orang skizofrenik ya. Kan kita mengatakan pastilah mereka tidak pernah mentalnya berada dalam kondisi sadar kan ya. Iya. Karena mereka berhalusinasi kata kita gitu. Iya, betul. Nah, tetapi kan pada kenyataannya unconscious itu kan selalu bekerja dia. Iya. Khususnya bagi kita yang ini ya, yang normal lah gitu kan ya. Kita kalau kita yang normal kan unconscious bekerja di struktur bawah, di struktur atas yang bekerja adalah kesadaran kita gitu. Iya. Tapi ketika kita sadar, tiba-tiba dia nembus ke atas tuh. Si unconscious tadi menjadilah slip of the tongue tadi. Iya. Menjadilah joke gitu kan ya. Tiba-tiba. Oh, mungkin ini Pak, saya lupa sebelum saya kebetulan ingat. Kan struktur itu kan berarti kalau bisa kita pakai ke Freud itu kan berarti ada 3 lapisan, 3 struktur ya, yang kemudian yang harus ditekan terus. Iya. Yang kemudian kalau ditekan itu membuat kita jadi normal, ada yang sifatnya ideal ego dan super ego, itu maksudnya itu Pak ya? Ya, kalau itu kan struktur ini ya, struktur psikis ya. Iya. Jadi struktur psikis itu di unconscious itu kan ada lagi lapisan-lapisan ya. Ada yang lapisan paling dalam, paling ujung itu kan apa disebutnya itu id ya. Id ya, yang paling gelap lah itu Pak. Yang paling gelap itu ya. Kemudian agak lebih ke permukaan di perbatasan antara unconscious dengan kesadaran ada ego. Iya. Ada ego. Nah, ego itu kan sering dikatakan jembatan antara dunia gelap itu dengan dunia luar gitu kan ya. Si ego tadi itu gitu. Si ego ini yang menerjemahkan yang dalam ke luar, yang luar ke dalam. Iya. Tugasnya kan itu tuh. Iya. Nah, oleh karena itu maka ketika seseorang lahir gitu ya, si ego ini yang mengarahkan kita itu mau jadi feminin, maskulin, laki-laki, perempuan, si ego ini. Iya. Yang mengarahkan kan. Yang tadi itu yang membuat kita tuh menjadi normal itu karena fungsi ego. Iya, jadi benteng. Karena gitu ego itu mengikuti kebiasaan sosial, aturan sosial, norma-norma sosial. Menjadilah kita orang normal. Jadi ego ini berperan untuk ini menormalkan gitu ya. Iya.
sebaliknya juga ketika itu begitu kuat, si ego itu bisa juga takluk ya. Iya. Kalah nih dengan dorongan-dorongan it tadi itu. Sehingga dia tidak lagi mampu menyerap aturan-aturan sosial tadi itu. Norma segala macam. Iya, sehingga orang menjadi psikopat gitu kan ya. Iya. Nah, jadi memang si ego itu menjadi semacam perantara lah. Iya. Mediator antara dunia yang psikis yang dalam tadi itu dengan dunia luar. Karena mau tidak mau kan dunia psikis itu kan tidak bisa dilepaskan dari dunia sosial ya. Iya. Dunia sosial itu dalam banyak hal memberi pesan pada ego. Kalau kamu ingin normal ya kamu berpakaian seperti orang lain gitu ya. Iya. Nah, setiap pagi kita di lemari pakaian kita, di kaca gitu ya, kita tuh semacam diarahkan oleh aturan sosial tadi itu. Iya. Saya mau ngajar hari ini, kalau itu harus pakaian yang cocok untuk ngajar. Iya. Jadi kita diarahkan oleh dunia sosial melalui si ego tadi. Ego yang merintahkan kita untuk milih pakaian seperti apa gitu kan ya. Iya betul Pak. Jadi kemudian kalau tidak seimbang antara ego dan super ego, kita itu menjadi tidak normal gitu Pak. Atau tidak normal. Makanya banyak seniman kan melawan ya. Iya. Melawan super ego aturan-aturan sosial tadi itu sehingga it-nya yang menang yang lebih menang gitu kan. Menjadi dia dimusuhi masyarakat misalnya gitu kan. Iya, ini kontroversial. Iya, dalam tanda kutip dimusuhi ini ya. Iya. ini menarik sekali nih Pak Asraf. Ini mungkin nanti harus ada sesi khusus tentang psikoanalisis gitu ya, karena saya yakin masih banyak yang bisa kita bahas. Sebelum saya ke pertanyaan gitu. Di buku Pak Asraf yang mana yang bisa kita temukan tentang ketidaksadaran dan psikoanalisis itu Pak? Saya sendiri sampai lupa ya. Waduh. yang jelas di dunia yang dilipat itu pasti ada ya. Kemudian di teori budaya kontemporer itu ada satu bagian yang bicara mengenai itu. Kalau di medan kreativitas ya juga ada tentang unconscious itu. Terus kemudian di semiotika dan hipersemiotika. Ini juga ada satu bab tentang itu. Udah tuh ya. Yang ini Pak yang ya. Oke, silakan saudara-saudara sekalian di manapun Anda berada jika ingin membaca lebih banyak tentang ketidaksadaran dan psikoanalisis ya. Silakan dicari di buku Pak Asraf, Dunia yang Dilipat, kemudian ada Medan Kreativitas dan ada juga semiotika dan hypersemiotika serta teori budaya kontemporer. Ini ada Anda bisa dapatkan di penerbit Cantrik. Mereka ada Facebook, Twitter atau X, dan Instagram @cantrikpustaka, dan juga mereka ada websitenya di www.cantrikpustaka.com. Silahkan Anda telusuri untuk membaca lebih lanjut tentang apa itu ketidaksadaran dan psikoanalisis. Gitu. Nah, sepertinya ada yang mau nanya ini, Pak. Gitu. Ya, terima kasih Pak Asraf dan Bapak atas tadi perbincangan yang menarik. Tadi perihal ketidaksadaran Pak yang membuat saya tertarik dengan pembicaraan ini adalah ketika dia itu sudah bukan lagi konteksnya dia simpan untuk dirinya sendiri ya Pak ya. Misalnya kayak kita kadang menyadari ada mungkin beberapa kerabat atau rekan kita seperti tadi yang punya ketidaksadaran yang sehingga kita bisa kayak menilai dia kayak skizo dan segala macamnya seperti itu. Yang saya penasaran adalah ketika ini bisa mempengaruhi orang lain Pak, hingga mungkin yang saya lihat itu munculnya banyak kultus dan segala macam, tapi dilihat dari apa yang diangkat dari kultus atau kelompok tersebut tuh terkesan aneh, tapi saya penasaran kok bisa orang percaya gitu, kayak seolah-olah malah sampai kadang di titik kalau orang nggak percaya bisa diperdebatkan. Itu menurut saya
fenomena yang menarik, apakah itu ada hubungannya dari ketidaksabaran seseorang yang mungkin dia bawa terlalu ekstrim hingga akhirnya kok jadi pemahaman bersama kok bisa gitu Pak. Itu sih saya penasaran, mungkin dari sudut pandang Bapak Pak Yasraf aja sebagai ini peneliti budaya. Seperti itu mungkin pertanyaan saya. Makasih. Iya, nih berat pertanyaannya Pak. Iya. Iya. Supaya berat bisa diringkaskan. Jadi ada yang sifatnya kemudian orang-orang, ini saya menangkap ya, nanti mungkin tanyain lagi. Kalau kemudian itu kan ketidaknormalan itu justru diterima banyak orang Pak. Iya. Gitu. Jadi bagaimana dalam konteksnya kemudian itu kan sebenarnya kan tidak normal kan gitu. Tanda petik lah. Tapi kemudian itu menjadi sesuatu yang sifatnya dirayakan oleh banyak orang. Gitu. Gitu ya? Iya. Bener, Iya, ya memang berat nih pertanyaannya. Iya ya. Pak, saya juga itu aja, pura-pura bisa itu. Jadi memang ini ya, memang yang konsep kunci lah kalau mau dikatakan tentang itu adalah yang disebut dengan identifikasi. Identifikasi itu satu konsep psikoanalisis yang sangat mendasar untuk menjelaskan ya seseorang mengidentikan dirinya dengan bintang gitu ya. Jadi identifikasi itu artinya mengidentikan, menyamakan diri kita dengan orang lain. Makanya waktu saya kecil atau siapapun ya kecil gitu ya, ketika ditanya ingin jadi apa? Ya. Jadi. Kalau saya dulu jawaban saya tuh ingin jadi dokter. Mantri gitu ya. Iya. Karena tetangga saya mantri gitu kan. Oh. Nah, bahwa menjadi mantri itu adalah ideal saya. Ideal saya, tapi meniru dari ini. Dari mantri yang sebelah rumah saya gitu ya. Jadi mantri itu saya jadikan ideal saya gitu. Ideal yang harus saya capai. Iya, dikejar gitu harus Pak. Saya kejar, saya harus mencapai seperti dia begitu. Itu yang namanya identifikasi. Nah, identifikasi itu kan bekerja juga pada fenomena budaya populer. Kalau dalam budaya populer itu hubungan antara fans dengan bintang, dengan star gitu kan ya. Jadi cenderung si fan tuh ngikutin dari mulai gaya rambut, dari pakaian, dari cara berbicara si bintang. Kenapa? Bintang tuh menjadi ininya, idealnya. Memang di dalam teori psikoanalisis kan ada istilah ini ya, ego ideal ya, dan ideal ego ya. gitu kan. Saya suka kebalik-balik juga nih ya, dua hal ini ya. Kalau ego ideal itu adalah sesuatu yang kita jadikan patokan bahwa nanti diri kita akan mencapai itu. Apakah dokter tadi, apakah... Kalau saya megaloman Pak, jawabannya Pak. Siapa? Megaloman, ada film kartun megaloman. Itu idealnya. Idealnya, umur 5 tahun lah. Ideal. Waktu 5 tahun dulu ya. Iya. Nah, saya dulu itu mengidealkan dokter dengan makanya waktu saya lulus SMA saya ingin jadi dokter. Cuman terdampar di Bandung, maksudnya ke seni rupa. Iya. Tapi nggak salah juga Pak. Tidak salah juga gitu ya. Tapi bahwa saya ingin jadi dokter itu tetap ini ya, tetap menjadi motivasi laten gitu ya. Iya. Tetap laten gitu kan. Apa ada di dalam suatu tidak sadaran saya karena terbentuk dari kecil gitu kan. Nah, itu artinya berlaku untuk ini tadi kan pertanyaannya ada satu yang abnormal gitu ya. Tapi kok orang ini menyukainya kemudian mengakuinya gitu kan. Mengakuinya. Artinya apa? Itu terjadi sebuah proses sosial dari ini. Dimensi sosial dari hal yang bersifat psikis gitu. Jadi ada dimensi sosialnya. Makanya tadi dia menjadi ini ya, menjadi skemanya itu adalah skema psikis tetapi ada di dalam relasi sosial. Di situ digunakan istilah subjek. Subjek itu artinya apa? Subjek itu artinya seseorang yang memiliki identitas, tetapi dalam kaitannya dengan orang lain dengan identitas yang lain lagi gitu ya. Nah, itulah istilah subjek tadi itu. Tetapi di dalam relasi sosial kan bisa saja ada saling pengaruh ya. Ada
persuasi, ada provokasi, ada komunikasi, banyak hal yang terjadi dalam struktur sosial tadi itu. Maka itu bisa membentuk seseorang ya. Karena ya ini setara dengan inilah. Kalau iklan kencang tentang ini bahwa gelas ITB ini gelas yang paling mahal di dunia gitu kan ya. Kencang sekali iklannya, lama-lama orang percaya gitu kan ya. Jadi itu urusan ini bagaimana cara berkomunikasi. Walaupun idenya adalah abnormal, ketika kencang komunikasinya secara sosial, saya rasa itu bisa akan menjadi ini, membentuk membentuk persepsi tadi itu. Nah lama-lama menjadi normal kan. Itu kan hukum media massa. Di media massa, kalau jargon yang paling banyak dikenal itu, kebohongan yang disampaikan secara terus-menerus, itu bisa menjadi kebenaran. Nah itu kan jargon media ya. Iya, itu jargon propaganda. Propaganda siapa itu lupa namanya. Nah sama juga abnormalitas yang tampil secara terus-menerus. Jadi tetangga saya semua orang abnormal dengan ya. Lama-lama saya juga menjadi abnormal. Kalau enggak jadi normal sendiri malah abnormal apa? Iya. Karena di dalam dunia semua orang abnormal, yang normal menjadi tidak normal. Kan hukumnya begitu. Iya, betul Pak. Nah jadi saya rasa tadi itu karena juga ada masalah komunikasi, masalah persuasi dan sebagainya. Ya bisa saja dia diterima abnormalitas itu karena kemampuan dia untuk ini ya, untuk mempengaruhi gitu. Iya, betul. Kemampuan mempengaruhi itu kan tadi dengan cara, kan tadi ada istilah identifikasi. Identifikasi itu artinya kita mengidentikan diri kita dengan sesuatu gitu kan. Iya. Makanya perlu iklan. Iklan itu tujuannya apa? Agar orang mengidentikan dirinya dengan si bintang iklannya. Oh, ini sabun untuk orang yang cantik begini. Nah, kita tuh kan mengidentikan diri kita dengan orang yang cantik gitu kan ya. Begitulah cara kerja iklan. Nah, artinya abnormalitas juga bisa seperti itu gitu. Mungkin kasusnya kayak ini yang lagi ramai Pak. Apa namanya? Goyang apa? Tahu nggak? Sabdor. Apa? Itu saya nggak mau ngomong 2 kali. Jadi sebuah kampung di daerah Jawa Barat Pak. Satu kampung itu joget di TikTok ya. Di TikTok Pak. Gitu. Jogetnya itu tidak joget yang menarik ya apa jaipong atau apa enggak, jogetnya joget aneh lah gitu ya. Itu mungkin yang nonton tahu lah kasusnya gitu. Tapi kemudian satu kampung itu joget itu karena menghasilkan uang. Jadi mereka meninggalkan pekerjaannya untuk joget depan HP itu. Jogetnya lucu lah, saya bukan lucu ya, menyedihkan sebenarnya kalau saya bilangnya. Tapi saya nggak menyontohin nggak itu ya. Mungkin contohnya seperti itu ya. Jadi ketika semua satu kampung itu meninggalkan pekerjaannya untuk joget-joget dan dapat uang gitu, dan kemudian ya ada kasus kriminalnya adalah, tapi nggak akan tersebut gitu ya. Nah itu tapi jadi seperti itu yang kalau kamu nggak joget, ya kamu bukan warga sini dong kan gitu Pak ya. Itu kayaknya Pak ya. Ya itu ada dimensi lain yang perlu kita diskusikan ya. Jadi peran media sosial. Nah itu nggak bisa kita abaikan di situ. Jadi apapun kalau sudah masuk ke dalam wilayah media sosial, dan hukumnya media sosial kan dekat-dekat dengan hukum media massa ya. Sesuatu yang mampu memberikan shock gitu kan ya. Yang mampu menampilkan sesuatu yang eye catching gitu kan ya, menarik perhatian. Dia yang ini kan yang viral kan ya. Yang dia yang viral gitu. Maka orang melakukan berbagai cara yang aneh-aneh, yang mistik supaya viral, eye catching. Supaya ada nilai provokasinya gitu kan. Dan masyarakat yang tidak kritis kan mudah menerimanya ya. Nah ini bergantung juga struktur masyarakatnya. Yang kedua bergantung juga kalau dia sudah masuk ke media sosial, tadi tuh dia mengikuti hukum media sosial. Sesuatu yang serius nggak mungkinlah viral. Iya Pak, di media capek sosial. orang Pak. Capek orang. Lihat saya udah capek tuh kan ya. Nah cenderung yang tidak serius yang ini kan ya, yang viral kan ya. Nah maka masuk akal tadi orang sekampung joget itu. Iya Pak. Karena tidak ada nilai seriusnya, main-main. Justru yang main-main dan tidak serius itu bisa menjadi ini, menarik perhatian. Iya. Karena intinya adalah media sosial tuh hukumnya adalah hukum bagaimana sesuatu menarik perhatian. Makanya diperlukan
setara dengan yang namanya influencer kan ya. Iya, betul. Influencer kan tugasnya bagaimana sesuatu menarik perhatian orang. Kan tugasnya seperti itu. Iya, iya. Gitu. Gitu Patria? Cocok? Oh iya. Ada lagi? Mana? Oh enggak. Ya oke. Oke, kalau tidak ada haturun Pak Esraf. Ini berat di sore yang mendung ini. Sore yang berat, tapi kemudian ini sangat menarik dan mungkin nanti kita bisa lanjutkan diskusi tentang psikoanalisis dan ketidaksadaran. Oke, dan kemudian saya ucapkan terima kasih kepada segala menyaksikan. Semoga sehat terus, semoga selalu berbahagia. Saya Pak Siregar. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.